Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Asre. Berbahagia dan diberkati. Puji nama Tuhan, kita semua sangat berbahagia dan diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berikan salam terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ada di depan, belakang, kanan, kiri. Kita katakan kepada mereka, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di sini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang bersuka cita. Haleluya. Amin. Yang bersuka Haleluya. cita, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Sebab Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Biarlah setiap mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah pengharapan kami. Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama nyatakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Engkau Tuhan kami, Engkau pengharapan kami Yesus. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama nyatakan kepada Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
dengan pujian kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau pengharapan kami Yesus. Bahkan Engkau perlindungan kami Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari setiap umat Tuhan nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan kita menyembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah Tuhan. Kami agungkan. Kami memuji Tuhan. Kami penuh dengan pujian. Mulut kami penuh dengan agungan akan Yesus Tuhan. Kekuatan kami, juru batu kami, keselamatan kami. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami berseru, kami berhadapan kami Tuhan. Kota Benteng yang sempurna kami, haleluya. Kami berhadapan kami Tuhan yang diagungkan. Kami tinggikan Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Oh Bapa yang baik, oh Bapa yang setia, kami puji Engkau Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan nyatakan kepada Tuhan, biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
pengharapan kami Tuhan Amin. hanya kepadamu Tuhan. Kami berseru, kami percaya Amin. Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang akan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Amin, Di Tuhan. mana Tuhan Yesus Tuhan, saat ini Tuhan Yesus Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama beribadah kepadamu Bapa. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam demi nama nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah kuasa Tuhan ada di tempat ini, Amin. memberkati setiap keluarga-keluarga. Di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama demi Tuhan nama Yesus. Yesus, roh yang bersuka cita Engkau taruhkan atas kami Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan Yesus Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Amin. bahkan memuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus, Dalam demi nama nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan limpah di tempat ini, Amin. memberkati setiap kami, Amin. mengurapi setiap kami, sehingga Amin. sukacita surga surgawi ada di tempat ini Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, bahkan kemenangan Tuhan boleh terjadi dalam ibadah Amin. kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami mau bersatu hati, mematakan menghancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kelemahan Dalam nama tubuh, Yesus. roh pengganggu, pengacau, dalam Dalam nama Yesus, nama demi Tuhan nama Yesus. Yesus. Tidak ada bagianmu di dalam nama nama Yesus, Tuhan demi Yesus. nama Yesus. Dan kami mau melepaskan kuasa hadirat Tuhan limpah di Amin. tempat ini, Haleluya. memberkati setiap keluarga-keluarga, Amin. Dalam memberkati nama setiap Yesus. kaum bapa, memberkati setiap kaum ibu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari berikan salam terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan sebanyak-banyaknya. Haleluya. Katakan kepada mereka, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari Haleluya. kita bersuka Karena cita saat dalam ini kita Tuhan. mau besarkan nama Tuhan. Sebab Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Yang Amin. percaya Tuhan kita baik, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kita Haleluya. mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari berikan senyum yang terbaik untuk Bapak Ibu yang ada di kanan kiri kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama Dia. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati
Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Amin. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersama-sama kita nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan kami. Dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berandang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan lebih dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berandang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Sebab Engkau adalah Tuhan, mazmur kami dan kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kasih setiamu tidak pernah pergi dari hadapan kami Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau Allah yang besar atas setiap kami Tuhan. Ajaiblah namamu Yesus. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan, Engkau layak dipuji. Bersama-sama kita nyatakan, Engkau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Malam ini kami ada bersama-sama dalam ibadah khusus keluarga. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Amin. Sehingga kami, kaum bapak, kaum ibu, keluarga-keluarga dalam sidang-Mu, kami boleh ada dalam ibadah ini. Amin. Dan kami rindu untuk hidup, mempersembahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Amin. Mempersembahkan rumah tangga kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Agar kami hidup sebagai rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja melalui persekutuan kami dalam nyanyian syukur. Dalam puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Menjamah seluruh hati dan hidup kami. Amin. Mengubahkan hidup kami ini seturut dengan firman. Amin. Dan saatnya kami mendengar perkataan firman-Mu. Haleluya. Berbicara dari hati-Mu ke hati kami. Amin. Agar setiap hati kami menangkap apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup kami ini. Sehingga hidup kami, keluarga kami persembahkan kepada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Amin. Sehingga firman menjadi iman, firman menjadi kehidupan kami, Amin. firman menjadi kesukaan bagi kami, Amin. firman menjadi damai sejahtera bagi kami. Amin. Bahkan firman menjadi kesembuhan bagi yang sakit, Amin. kelepasan kebasan bagi yang terikat. Di Amin. dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami dengarkan perkataan firman ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, kaum bapak, kaum ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Judulnya dalam perikop ini persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Haleluya. Baik, kita baca 1-2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan karena itu saudara-saudara, ini dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi kalau nasihat itu masih bisa kita pertimbangkan, kita terima atau tidak. Tapi ada kata yang lebih tepat, sebenarnya terjemahannya adalah aku mewajibkan kamu. Jadi kata wajib tidak ada lagi pilihan. Ya. Tapi kalau dikatakan aku menasehatkan, ini sepertinya masih ada pertimbangan bagi kita. Kalau kira-kira baik, kira-kira menyenangkan, bisa aku ikut. Tapi kalau kira-kira menyenangkanku, aku bisa tolak. Tapi kalau dikatakan aku mewajibkan kamu,
Kata wajib di sini tidak bisa lagi ditentang. Tidak bisa lagi, saudara, kita memiliki pertimbangan-pertimbangan, setuju tidak setuju katakan wajib. Ya. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan. Jadi adalah kewajiban kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, suami istri dikatakan dalam firman, mereka bukan lagi dua, tapi satu tubuh. Perhatikan Bapak Ibu, ya, dikatakan satu tubuh. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Amin. Maka dikatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin. Nah, jadi apa yang dipersatukan Allah, seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu tubuh. Ya, tidak bisa dipisahkan. Maka tubuh ini yang dikatakan persembahkan tubuhmu, keluargamu, ya, sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi bukan setengah tubuh, satu tubuh itu yang dipersatukan Allah. Ya, itu harus dipersembahkan. Ya, sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup memakai kata bios, zoe. Saudara, hidup berarti bisa berbuat. Hidup mengalami, kalau hidup mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara, bertumbuh sebenarnya memiliki pengertian saudara. Ya, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hari demi hari. Tubuh kita ini saudara bertumbuh, tapi dia akan mengalami satu titik stagnan, kemudian merosot. Itu tubuh jasmani kita. Maka itu Rasul Paulus mengatakan tubuh jasmani kami mengalami kemerosotan. Tapi tubuh rohani kami mengalami pembaharuan hari demi hari. Sampai keserupaan kepada Kristus. Jadi pertumbuhan yang mana yang dikehendaki? Pertumbuhan tubuh jasmaniakah? Dari umur 0 tahun sampai kita remaja, kemudian masuk ke usia sudah pemuda, pemudi. Kemudian kita masuk dalam rumah tangga, dewasa, kemudian mulai menua, merosot. Bukan itu yang Allah maksud pertumbuhan. Yang Tuhan maksud adalah pertumbuhan rohanianya. Tubuh jasmani kita ini saudara tidak bisa kita pungkiri. Terima atau tidak saudara, setuju atau tidak, kita menuju penuaan. Kekuatan kita pasti lama-kelamaan menurun. Walau kita jaga makan, jaga ini, oke mungkin ya saudara daripada orang yang tidak jaga, kita masih lebih bertahan. Ya, kita masih lebih bertahan dengan kondisi fisik kita ini. Lebih baik dari mereka mungkin. Lebih tampak segar, lebih tampak bugar. Mungkin sama-sama usia. Saudara ku dikasihi Tuhan 50. Ya. Mungkin kita punya teman-teman yang seusia dengan kita jauh lebih tua dari kita. Atau mungkin kita jauh lebih tua dari mereka. Bagaimana? Jauh lebih tua atau jauh lebih muda? Nah, yang di sini katakan jauh lebih muda, yang di sini bagaimana? Hah? Karena dituakan. Saya pernah berjumpa dengan teman saya lalu dia berkata, kok gak berubah-berubah ya? Tetap muda katanya, naik sedikit semangat saya. Haleluya. Tubuh jasmani ini memang akan mengalami kemerosotan. Tapi saya percaya, saudara, saya memiliki keyakinan juga. Bahwa kalau kita membawa tubuh kita ini sering kita persembahkan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Pasti memiliki ketahanan dari yang lain. Amin. Haleluya. Karena memang hidup di hadirat Tuhan itu saudara, itu indah. Hidup bersama dengan Tuhan itu tingkat stresnya saudara jauh berkurang.
Iman itu mengurangi stres. Haleluya. Haleluya. Saudara, kata stres itu saudara sebenarnya bukan untuk manusia itu. Cuma manusia jadi mengambil bagi dirinya. Itu istilah teknik itu sebenarnya. Jadi stres itu saudara kalau satu benda ditarik sambil dipuntir. Jadi waktu dia udah mau putus itu namanya stres. Jadi jangan katakan lagi bahwa saudara stres. Katakan aja aku bahagia, aku sukacita, sekalipun dalam lembah kekelaman. Aku bahagia, aku sukacita karena Tuhan pun bersama denganku. Haleluya. Jadi artinya saudara, mempersembahkan tubuh kita ini ya di hadirat Tuhan membuat, maka dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang ditanam di pelataran bait Allah, orang yang ditanam saudaraku dikasihi Tuhan di bait Allah dikatakan akan bertumbuh. Bahkan dikatakan pada masa tua pun tetap segar dan menghasilkan buah. Tua pun dikatakan bukan keriput, bukan kisut, bukan loyo. Tapi dikatakan segar. Coba lihat kiri kanannya, makin segar. Saya perhatikan wajah saya di cermin. Rasanya leher saya ini terlalu besar gitu loh. Atau mungkin karena sering nyanyi atau gimana. Tapi ada juga beberapa teman yang sering nyanyi, saya lihat lehernya membesar juga. Tapi saya pikir-pikir perlu juga periksa sama dokter, siapa tahu ini gondok atau apa kan gitu. Tapi saya pikir enggak, karena gak ada rasa sakit, gak ada apa-apa. Ya, saudara. Cuma kalau saya coba selfie saudara, kelihatan besar. Akhirnya saya gak mau selfie saudara. Nah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita ini bukan maksudnya saudara diri kita lagi sendiri, tapi kita bersama dengan keluarga kita. Dalam keluarga kita saudaraku ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Amin. Maka seluruhnya itu adalah bagian dari hidup kita. Maka semuanya harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu bisa berbuat. Hidup itu bisa bertambah, berganda, berlipat kali ganda. Bukan stagnan. Ya. Mungkin masa kanak-kanak kita hampir sama semua. Dulu ada prinsip anak kanak-kanak itu kelereng. Tahu kelereng ya? Kalau di kampung kami namanya guli kalau bahasa Medan. Guli, main guli. Main kelereng. Anak-anak itu sangat yakin kalau kelereng ini disimpan, disembunyikan di bawah tritisan air hujan. Katanya bisa beranak. Jadi anak-anak pun rame-rame kalau musim hujan nyimpan gulinya di situ, kelerengnya di situ. Tahu-tahu karena air hujan mengikis terus demi terus, akhirnya hilang. Bukan malah beranak. Coba prinsip mana ini anak-anak ini bisa berpikir bahwa kelereng itu bisa beranak. Dia kan gak hidup. Kecuali mungkin hidup seperti ayam dipelihara, itu pun nunggu waktu supaya bisa berkembang. Itu pun kalau ada betina atau jantannya sama-sama. Ya. Nah, saudara, kerap kali orang berpikir saudara, hidup itu hanya sendiri. Hidup ini bukan sendiri. Bukti kita hidup, ada yang lain hidup bersama dengan kita. Amin. Ya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau hidup saudara bisa melakukan sesuatu. Bisa berbuat. Maka Tuhan menjadikan kita bukan mati, hidup. Maka persembahan yang hidup bisa bekerja. Bisa berbuat untuk Tuhan. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti itu berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi bukan
saudara, stuck, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Maka kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kita berbuat untuk Tuhan. Maka jangan izinkan apapun menghentikan kita untuk berbuat bagi Tuhan. Karena besok kita ini menghadap Tuhan pribadi-pribadinya kita. Maka kalau pribadi-pribadi menghadap Tuhan, setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Ya, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi katakan berikutnya, yang kudus. Kata kudus tidak tercemar. Kata kudus ini dipisahkan. Ada sedikit miripnya dengan Farisi, dikhususkan. Kata kudus tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau istri yang kudus tidak dimiliki laki-laki lain kecuali suaminya. Suami yang kudus tidak dimiliki wanita lain kecuali istrinya. Persembahan yang kudus tidak dimiliki yang lain kecuali oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya kita bukan lagi milik dunia ini. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kata kudus itu dikhususkan, diasingkan, dipisahkan. Maka dikatakan sebagai persembahan yang kudus. Sebagai persembahan yang dipisahkan, dikhususkan. Saya percaya saudara, kita kerap kali punya acara misalnya makan di rumah. Lalu karena ada beberapa orang anggota keluarga kita belum hadir. Maka untuk mereka itu bukan sisa-sisa. Dikhususkan, dipisahkan untuk mereka. Spesial itu. Dan ketika kita tahu atau anggota keluarga kita itu tahu itu makanannya itu dikhususkan, dipisahkan sebelum yang lain makan, dia merasa terhormat. Tapi kalau coba dia tahu, ini makanan ya setelah kita makan tadi masih ada sisa baru kita berikan. Artinya apa? Sisa, bukan dikhususkan, bukan dispesialkan. Tuhan gak mau yang demikian. Tuhan gak mau persembahan yang demikian, Tuhan mau persembahan hidup kita. Ini ada persembahan yang dikhususkan. Haleluya. Ingat tadi saya katakan, seorang istri itu kudus kalau dia benar-benar hanya milik suaminya. Gak dimiliki orang lain. Seorang suami itu kudus kalau dia tidak dimiliki oleh perempuan lain. Hanya dimiliki istrinya. Maka kita umat Tuhan harus hanya dimiliki Tuhan. Tidak dimiliki yang lain. Haleluya. Amin. Tidak dimiliki yang lain. Spesial untuk Tuhan. Maka dikatakan yang kudus. Yang dispesialkan, dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Maka kalau kita baca imamat, saudara, di situ ada bagian-bagian khusus dari setiap persembahan dikhususkan bagi Tuhan. Itu ada aturannya. Dikhususkan. Dan biasanya lemak-lemak dikhususkan untuk Tuhan, untuk Kenapa? Supaya jangan kolesterol umat Tuhan. Haleluya. Ya, ada orang berkata, babi nggak mengandung kolesterol Pak, nggak apa-apa. Iya betul, nggak mengandung kolesterol. Babi itu mengandung, kalau mengandung anaknya. Soalnya daging kambing itu bagus untuk kesehatan. Asal jangan dimakan lemaknya. Makanlah, gak akan darah tinggi itu. Ya. Cuma kadang-kadang yang sering ya, saudara, dana rendah. Sehingga gak bisa beli daging kambing lagi. Nah, jadi persembahan yang hidup, yang kudus dikhususkan. Jadi kita hidup, saudara, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hidupku ini hidup untuk Tuhan. Amin.
Haleluya. Kita tetap bekerja di dunia, kita tetap berusaha di dunia ini, kita tetap melakukan sedekah kasih Tuhan, mengembangkan talenta kita di dunia. Tapi ingat, kita bukan untuk dunia. Kita dikhususkan untuk Tuhan. Haleluya. Maka keluarga kita keluarga yang khusus, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dimiliki oleh Tuhan. Maka itu dikatakan dalam 1 Petrus 2:9 itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Gak ada pemiliknya yang lain. Ya saya ini miliknya Ibu Gembala sendiri, gak ada yang lain miliki saya. Haleluya. Ibu Yayu ya miliknya Pak Diono sendiri. Gak boleh yang lain megang-megang itu. Goda-godain, marah Pak Diono. Haleluya. Saya pikir kita mengerti maksudnya, amin. Nah, saudara, kalau penjelasan tentang keluarga kan dikatakan begini saudara. Ya, yang berkuasa atas tubuh suaminya adalah istrinya. Yang berkuasa atas tubuh istrinya adalah yang gak ada yang lain. Maka yang berkuasa atas jemaat itu Kristus. Yang berkuasa atas Kristus itu jemaat. Maka saudara boleh minta apapun kepada Kristus. Kristus itu kepala. Tapi kerap kali prinsip ini kita salah paham. Kita jadikan kita pengemis. Padahal pemilik. Loh, istri kan. Pemilik istri itu, pemilik tubuh istri itu siapa? Suaminya. Pemilik tubuh suaminya siapa? Istrinya. Haleluya. Suami istri akankah jadi pengemis? Tidak. Jemaat telah memberikan jemaat menjadi tubuhnya dan Kristus menjadi kepala. Yesus gak mungkin mengemis untuk kita, kita ini miliknya. Haleluya. Amin. Maka dikatakan yang rahasia ini besar, yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi bagaimana kita memperlakukan Kristus dalam hidup kita? Perlakukan dia milik, kita juga diperlakukan sebagai milik. Maka ini membuat kita apa? Bahagia, enggak stres. Kalau kita memperlakukan diri kita sebagai pengemis, stres. Maka dikatakan saudara-saudara dikasihi Tuhan, persembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan, kata berkenan, memuaskan. Ya. Memuaskan Tuhan. Jadi memang Tuhan harus puas dari hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan bisa dipuaskan kalau hubungan rumah tangga kita memang memuaskan. Haleluya. Amin. Nah, prinsip yang salah kalau rumah tangga itu enggak, saudara, suami enggak dipuaskan istri, istri enggak dipuaskan suami, ini ada yang salah. Ya. Dan kerap kali orang diam-diaman, kenapa? Dan ini akan menjadi malapetaka. Aku melihat dikatakan dalam kitab Wahyu, Yerusalem yang baru turun seperti seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat, tetap gambaran hubungan suami istri itu dipakai. Haleluya. Amin. Dan saudara gue dikasih itu kan dikatakan berdandan untuk suaminya. Suami harus berdandan untuk istrinya. Jadi para suami, cukup bagi para suami kalau istrinya udah katakan, "Pah, mantap, ganteng." Jangan sampai istri orang yang katakan ganteng. Bagi para istri, cukup bagi para istri kalau suami berkata, "Ma, sudah cantik kau ini." Udah cukup itu. Jangan sampai Pak RT yang ngomong. Dan jangan pula kita bergaya untuk memuaskan orang lain. Istri harus bergaya
bergaya memuaskan suaminya, suami bergaya memuaskan istrinya. Saya selalu ikut apa kata ibu kalau pilih baju. Tadi saya mau pilih yang ini, bukan itu, ini aja katanya. Ya sudah, kan dia yang akan lihat saya. Dia udah senang sudah. Haleluya. Sekalipun mungkin dalam hatiku kok nggak cocok kurasa ini. Kalau mau nurut dia udah cocok, udah selesai, itu udah aman. Haleluya. Kerap kali saya diomeli katanya begini, itu aja dipakainya, itu aja. Karena memang itu gue suka. Biasanya kan begitu. Aku suka itu bukan kampanye ya. Nah, masih banyak yang belum tahu berarti. Iya. Nah, saudara, yang penting di mata siapa kita memuaskan? Di mata Tuhan kita memuaskan Dia. Kita juga bergaya, harusnya bergaya untuk Tuhan. Pernah kita berpikir, Tuhan, gimana gaya aku? Puas gak? Suka gak kau? Lalu kalau Tuhan katakan terlalu norak, kata Tuhan, ya sudah ganti. Lalu kata Tuhan, terlalu lama kau berlistip, terlalu lama berbedak, aku gak suka. Memang cantik-cantik, tapi terlalu lama kau pakai itu. Lebih lama kau listipan daripada berdoa, kata Tuhan. Doanya 1,5 jam, rias-riasnya 1,5 jam. Belum lagi gantungi di sini, gantungi di sini, gantungi di sini kan. Belum lagi menyesuaikan warna kalung dengan warna sepatu. Biar matching gitu kan. Nanti saudara warna sepatu sesuai dengan warna gigi. Gigi kuning, sepatu kuning kan gitu. Ya. Gak salah bergaya. Gak salah modis, gak ada salahnya itu. Tapi ingat saudara, puas gak Tuhan kita? Terlebih bagi kita yang masih punya pasangan saudara, masih punya istri, punya suami. Puaslah saudara suami melihat atau istri. Itu yang terlebih penting, bukan orang lain loh. Jangan pernah mengharapkan pujian dari orang. Bagi para suami istri, haleluya. Ya, kita harus lebih baik menantikan pujian suami atau pujian dari istri kita tentang dandanan kita. Kalau dia katakan udah oke, sudah oke lah itu. Sekalipun orang berkata nggak cocok, nggak pas, masa bodoh. Yang penting suami atau istri kita sudah katakan oke, udah oke lah itu. Haleluya. Yang berkenan kepada Allah, yang memuaskan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Bagaimana hidup keluarga kita? Bagaimana pelayanan kita bersama suami istri, sama-sama melayani Tuhan. Dan udah puas enggak Tuhan dalam pelayanan kita? Ini kan yang melayani bersama-sama belum semua sepertinya. Haleluya. Tapi saya percaya satu saat bisa semua bersama-sama suami istri melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi yang masih punya suami atau istri. Amin. Bagi yang tidak punya lagi saudara, bersama-sama keluarga lah, anak, menantu, bersama-sama melayani Tuhan. Karena itu bagian dari hidup kita. Mimpikan itu. Dan selalu impikan itu supaya menjadi kenyataan. Haleluya. Ya, kita harus mimpikan itu supaya itu menjadi kenyataan. Bahwa kita dengan seisi keluarga kita melayani Tuhan. Saya ingat saya dulu sebelum selamat saudara. Ya. Satu rumah kami itu saudara ikut KOR. Saya waktu di KOR remaja kemudian diperbantukan ke KOR. Saudara kaum bapak ya. Untuk ikut ngambil suara bass. Disuruh saya ngerokok supaya besar suaranya katanya. Saya gak mau. Ya. Lalu saudara dikasih Tuhan, kakak saya, abang saya saudara semua aktif. Mama saya aktif di KOR ibu-ibu, walau suaranya fals. Ya. Bapak saya lagi, dia pintar nyanyi. Aktif semua, jadi kalau ke gereja kami rame-rame semua. Sampai di gereja cari tempat masing-masing untuk KOR masing-masing. Ya. Tapi kemudian mulailah saudara
proses keselamatan terjadi bagi kami. Haleluya. Satu demi satu diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sangat indah kalau satu keluarga kita melayani Tuhan. Bersama suami istri pergi mengunjungi, indah kan? Menguatkan, meneguhkan, sangat indah. Haleluya. Atau saudara bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki suami atau istri lagi, saudara, bersama anak-anak nantinya, bersama menantu, cucu, bisa bersama pergi melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Bisa pergi bersama melayani Tuhan. Jadi saudara-ku dikasihi Tuhan, ya, tidak ada halangan saudara. Mungkin kita berkata, jangan berkecil hati. Aku udah gak punya suami lagi, gak punya istri. Jangan berkecil hati. Kita punya keluarga untuk bisa melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, kemudian dikatakan berikutnya, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita jangan berubah ke arah dunia. Seperti saya katakan tadi, bertumbuh yang Tuhan maksud adalah bertumbuh ke arah yang baik. Dari hari ke hari serupa dengan Kristus. Jangan stagnan. Ketika kita berhenti bertumbuh, maka saudara kita cenderungnya akan jatuh kemana? Ke dunia. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini hanya mencari apa? Pemuasan diri. Hanya mencari puji-pujian yang sia-sia. Tetapi berubahlah dikatakan. Berubahlah. Metanoia. Metanoia itu proses, bukan tiba-tiba. Seperti metamorfosa. Ya, saudara, dia mengalami, saudara dikasihi Tuhan, proses untuk berubah. Nah, minggu kemarin kita baru mendengarkan firman Tuhan. Yusuf itu mencintai proses-proses hidupnya. Dari proses yang satu ke proses yang lain, ke proses berikutnya, ke proses berikutnya. Sampai dia tampil menjadi penguasa dan karakternya benar-benar teruji. Haleluya. Amin. 13 tahun Yusuf berproses. Ya, 13 tahun itu bukan waktu yang singkat. Apalagi disertai dengan kesulitan, penderitaan. Hari-hari itu rasanya lama. Kadang-kadang hari bahagia kita cepat kali berlalu. Kalau lagi bahagia. Tapi ketika susah kok lama kali satu hari ya. Makanya ada orang nyanyi. Nyanyinya apa? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Karena memang cepat hari-hari itu kalau lagi senang-senang kita. Waktu itu cepat begitu saja. Tapi kalau kita dalam penderitaan dan merasa sakit dalam kekurangan. Rasanya satu hari itu susah sekali lewat. Kapanlah malam. Sama seperti kalau kita kerja keras, lagi kerja, sudah dari pekerjaan. Kapanlah jam istirahat. Kapanlah jam 4 biar pulang. Kapanlah hari Sabtu biar gajian. Kapanlah akhir bulan. Rasanya lama. Kan dikatakan tadi berubah oleh pembaharuan budimu. Budi kita dipengaruhi apa? Apa yang kita dengar, kita pelajari, apa yang kita lihat. Tapi kiranya saudara kasih itu kan, ya, pembaruan budi kita ini terus terjadi ke arah yang lebih baik. Ke arah Kristus. Karena Efesus pasal 4 dikatakan di sana saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan baik rasul, baik nabi, baik pengajar berita Injil, gembala. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Dan dikatakan yang dia bertumbuh ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan kita bukan ke arah dunia, ke arah Kristus. Maka dari hari ke hari, usia kita bertambah. Kita bukan makin duniawi, kita harus makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Maka saudara, keserupaan kita dengan Kristus. Ini yang membuat saudara gue dikasih itu. Dan satu hari ketika Tuhan datang menjemput kita. Cepat kita dibawa. Kenapa? Karena serupa dengan dia. Segambar dengan dia. Kemudian dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang memuaskan hati Tuhan.
Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan yang sempurna. Haleluya. Tuhan mau kita sempurna seperti Dia sempurna. Untuk menuju kesempurnaan, Tuhan memberi waktu. Dalam waktu itu ada proses yang harus kita lalui. Dan setiap proses itu, saudara, ya itu penting bagi kita. Dalam proses ada rasa sakit, ada penderitaan, ada ketidaknyamanan. Ya. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan berapa banyak dalam proses itu senang dan bahagia dengan penderitaan dan sakit, mungkin kita berkata lebih banyak penderitaan dan rasa sakitnya. Mungkin. Tapi kalau kita memahami, seperti firman Tuhan minggu kemarin, Yusuf tahu betul semua proses hidupnya menjadikan dia lebih baik. Maka tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada menggerutu, sungut-sungut dengan semua proses itu. Dia jalani semua dengan baik. Maka berhenti kita bersungut-sungut, berhenti kita menggerutu. Haleluya. Jalani hidup ini, cintai semua proses-proses yang datang untuk membentuk hidup kita dalam keserupaan, kesegambaran dengan Kristus. Dan sampai kita semua, saudara, seperti yang Tuhan inginkan, sempurna. Haleluya. Sempurna sebagaimana Dia bisa enggak kita mencapainya? Kenapa tidak? Karena Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, membuat itu untuk kita. Untuk kita bisa sempurna seperti Dia. Dan itu bukan pekerjaan diri kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kita. Itu pekerjaan firman yang diberitakan kepada kita. Yang hidup di hati kita. Haleluya. Firman itu tidak pernah gagal. Firman itu selalu berhasil. Dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Karena demikian firman Tuhan, demikianlah perkataan yang keluar dari mulutku. Tidak pernah pulang tanpa hasil. Tidak pernah pulang tanpa buah. Firman pasti berhasil. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, semuanya kita, kaum keluarga, yuk kita persembahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus, dikhususkan spesial untuk Tuhan. Dan dikatakan yang berkenan kepada Allah, yang memuaskan hati Bapa di sorga. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita dan membawa kita menjadi persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Main di saya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan ku sembah. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
untuk kemuliaan. Nah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sama lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Oh, ini hidup kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Sebagai ibadah kami yang sejati, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga dan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami adalah milik-Mu. Keluarga dan rumah tangga kami adalah kepunyaan-Mu. Biarlah keluarga dan rumah tangga kami memuaskan hati-Mu, memuaskan-Mu, menyenangkan-Mu, mengenapi tujuan-Mu. Bapa yang setia, kami persembahkan seluruh hidup kami persembahkan. Biar kami hidup menyenangkan-Mu. Biar kami hidup memuaskan-Mu, menyukakan hati-Mu. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kami persembahkan seluruh keluarga kami, seluruh keluarga dan rumah tangga kami hanya padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kaum keluarga, Tuhan mempersatukan kita dalam keluarga kita menjadi satu tubuh, satu keluarga. Tuhan mau kita mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Seperti yang saya terangkan tadi, yang berkuasa atas tubuh suaminya adalah istrinya. Yang berkuasa atas tubuh istrinya adalah suaminya, dan berkuasa atas tubuh suaminya adalah istrinya. Yang berkuasa atas tubuh kita, suami istri, adalah Kristus. Kita adalah jemaat. Maka yang berkuasa atas kepala, karena Kristus telah diberikan kepada jemaat, adalah Kristus. Mari Bapak Ibu persembahkan. Kita punya impian tentang rumah tangga kita, bahwa sisi keluarga kita
persembahkan kepada Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah sendiri, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu di tengah-tengah rumah tangga, mari impikan bersama dengan seluruh anak-anak, menantu, cucu melayani Tuhan. Impikan itu. Karena keluarga kita adalah milik Tuhan. Amin. Kepunyaan Tuhan. Dan kita pastikan seluruh keluarga kita memuaskan hati Tuhan. Amin. Dan biar kita semuanya, keluarga-keluarga dan rumah tangga dalam sidang Tuhan ini, semua kita punya impian agar rumah tangga kita, keluarga kita memuaskan hati Tuhan. Amin. Dan kita punya impian, keluarga kita, rumah tangga kita dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Dikhususkan untuk melayani Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dari setiap keluarga dan rumah tangga. Persembahkanlah seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Dan biar ini menjadi doa kita. Ini menjadi kerinduan kita sampai terlaksana. Sampai digenapi. Amin. Sampai dipenuhi apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Kita angkat tangan kita pada Tuhan. Bapak, ini kami, kaum keluarga, kaum bapak, kaum ibu. Kami mau Tuhan seperti apa yang dikatakan firman ini. Mempersembahkan tubuh kami. Kami suami istri adalah satu tubuh. Kami suami istri bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan semua keluarga kami adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Maka kami Tuhan ingin mempersembahkan seisi keluarga kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, Amin. kudus, Amin. dan yang berkenan kepada Allah. Memuaskan hati Bapa, Amin. memuaskan hati Tuhan. Amin. Biar sesi keluarga kami hidup memuaskan hati Tuhan. Amin. Menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan. Amin. Kaum bapak, kaum ibu dalam sidangmu. Kaum bapak, kaum ibu yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga dalam sidangmu. Keluarga-keluarga yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Sampai kepada generasi kami. Anak cucu kami berikutnya adalah anak cucu yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Teguhlah firman ini dalam kehidupan kami. Amin. Kuatlah kami untuk menghidupi firman ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Terus berkati kita. Ini sepertinya tidak ada jiwa baru kita. Kita lanjutkan untuk mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, karena kita sangat percaya Tuhan Yesus itu baik dan setia dalam hidup kita. Puji nama Tuhan dan anugerah Tuhan luar biasa ya. Bapak Ibu, setiap kita dipakai oleh Tuhan. Jadi siapapun di antara kita, nah tidak ada perbedaan ya di hadapan di dalam Tuhan. Setiap kita mau dipakai Tuhan tentu dengan luar biasa. Ya, pelayanan itu mau kelihatan atau tidak kelihatan, sepanjang itu dipersembahkan kepada Tuhan, nah itu satu hal yang luar biasa. Ya, jadi tidak ada di antara kita, ya maksudnya pesimis, maksudnya apa ya, tidak dipakai Tuhan, ya sepertinya tidak ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah pemikiran-pemikiran seperti itu tentu tidak ada ya, karena setiap kita, siapapun kita, latar belakang bagaimanapun kita, nah setiap kita dipakai oleh Tuhan karena kita masing-masing punya talenta ya. Bapak Ibu mungkin belum dikeluarkan saja ya, yang lain kok kelihatan ya karena sudah dikeluarkan talentanya ya. Kenapa yang ya mungkin si A, si B, ya Bapak A, Bapak B atau Ibu A, Ibu nah B-nya kok belum ini kelihatan. Nah bisa saja talentanya belum dikeluarkan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita lebih lagi ya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berarti setiap kita dipakai Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah seperti yang sudah disampaikan, nanti selesai ibadah ini kita akan rampungkan saudara untuk ini ya,
persiapan KKR Natal kita, terlebih lagi untuk biaya-biayanya. Kemarin kan sudah disampaikan komisi-komisinya ya. Saya percaya, nah Bapak Ibu sudah ingat, jadi hari ini mari kita bersati lebih lagi karena waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Puji nama Tuhan, saya percaya ada kekuatan, ada hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kita. Oleh sebab itu sangat diharapkan setiap Bapak Ibu harus ambil bagian. Nah ya, harus ambil bagian, terlebih lagi untuk rapat nanti harus ambil bagian ya, memberikan idenya tentu yang daripada Tuhan yang didapatkan ya, supaya kita bisa menyelesaikannya sehingga KKR kita ini berkemenangan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu setia terus untuk mengikut Tuhan, ambil bagianlah pelayanan dalam gereja Tuhan ini. Nah kami tahu banyak kesibukannya, banyak pergumulannya ya, tentu selagi kita di bumi tentu banyak pergumulannya ya, tapi kita tahu Tuhan membebaskan kita dari itu semuanya. Nah, sepanjang kita setia dan kita tak percaya kepada Tuhan. Jadi mari terus dikerjakan penginjilan, perkunjungan, kelompok-kelompok sel, datanglah doa syafaat, datanglah dengan setia ibadah minggu pagi dan atau ibadah minggu sore. Kemudian ambil bagianlah untuk KKR Natal kita yang akan kita adakan Rabu tanggal 11 Desember 2024 tentunya. Puji nama Tuhan. Nah sampai sini saja di pengumumannya supaya kita pergunakan waktu kita karena banyak hal yang nanti kita akan bicarakan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik dan juga dengan penuh sukacita. Mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Yo Pak Diono satu. Ya. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang sorga, kami tahu anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Engkau Tuhan selamatkan kami, Engkau sudah memilih kami. Bahkan Tuhan Yesus Engkau memakai kami untuk ambil bagian pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk itu kami mempersembahkan hidup kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus jadilah bagi setiap kami. Amen. Untuk itu setiap kami Bapak Ibu akan ambil bagian pelayanan dalam gereja-Mu ini. Amen. Tuhan kami semuanya terbeban Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau ambil bagian. Kami mau melakukan dengan sukacita, dengan memandang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bagaimana Engkau luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus yang terbaik dan juga dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, disertai dengan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya Tuhan bisa menikmati persembahan kami ini menjadi persembahan harum menyenangkan Tuhan. Dan tentu Tuhan memberkati setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus sampai mereka tabur. Tentu Tuhan mereka akan tuai berlipat kali ganda firman Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi atas setiap keluarga-keluarga dalam gereja-Mu ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang bersuka cita untuk membawa korban persembahan kita yang terbaik. Bersama-sama kita berkata, amin. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Sambil memberi yang terbaik kita akan bertepuk tangan, kita akan pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib. Bersama-sama kita Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah kami. Dalam ibadah keluarga dari sore hingga pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua umat-Mu, keluarga-keluarga, kaum bapa, kaum ibu dalam sidang-Mu Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah ini. Biarlah setiap mereka Engkau perhatikan, Kau ingat di hadapan-Mu. Berkatilah kiranya setiap keluarga-keluarga ini untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi bangkit melayani Tuhan. Bahkan biarlah setiap mereka memiliki kerinduan dan mimpian Tuhan, bahwa mereka dan seisi keluarga mereka melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang harmonis di mata Tuhan. Dan keluarga dan rumah tangga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam seluruh pelayanan ini dan tiap-tiap pelayanan yang ada. Biar pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah seluruh kehidupan kami, kaum bapa, kaum ibu. Diberkatilah keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga dan rumah tangga dalam sidang-Mu kuat dan teguh. Dan semuanya Tuhan Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini, nanti kami akan pulang. Mari Tuhan menyertai memberkati perjalanan kami. Tuhan menyertai juga. Oh Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam rapat persiapan KKR Natal kami. Tuhan pimpin kami untuk dapat mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, berkati semua kendaraan dan transportasi yang akan kami pakai. Semua ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Biar Tuhan berjalan depan kami, buka jalan di hadapan kami. Di belakang kami untuk barisan kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, penyakit, kelemahan, kecelakaan maut, segala niat jahat manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Sumpah serapah kutuk tidak boleh menghadap kepada kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dengan kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus, melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita malam ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.